Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, sidang Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah yang mulia salat Jumat berjamaah. Maka kami selaku khatib kembali mengingatkan kepada jamaah kaum muslimin dan kepada diri kami pribadi khususnya agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hanya berbekal ketakwaan kita akan terhindar dari kesengsaraan dunia maupun di akhirat. Jamaah kaum muslimin, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita di penghujung akhir tahun ini, di bulan Desember, di tahun 2024 Masehi, yang mana sebentar lagi kita akan berganti tahun di tahun 2025 Masehi. Inilah sebagai momen yang tepat bagi diri kita untuk bermuhasabah, mengintrospeksi pada diri kita masing-masing, mengevaluasi pada diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah bekal yang kita kumpulkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada diri kita di dalam surat Al-Hasyr di ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian melihat pada diri kalian masing-masing sudah sejauh apakah bekal yang kalian kumpulkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, sudahkah kita memperbaiki amalan kewajiban kita di tahun ini? Sudahkah kita memperbaiki lisan kita? Sudahkah kita menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa jamaah kaum muslimin? La yatti 'alaikum illa alladhi badahu syarmin. Karena tidaklah datang suatu tahun
bahwasanya tahun sesudahnya akan jauh lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan pada kita jamaah, akan terjadi fitnah, kerusakan di akhir zaman nanti. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta ta'khudhu ummati li akhdil quruni qabliha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in." Rasulullah mengatakan, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan dari umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kafaris wa Rum, apakah yang mereka ikuti adalah orang-orang Persia dan Romawi?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Wa maninna illa ulaik." Lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Di dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhum." Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke dalam lubang dhab, lubang yang sangat kecil dan penuh dengan lika-liku, itu tetap kalian ikuti. Lalu sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang mereka ikuti adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Faman?" Lantas siapa lagi kalau bukan mereka? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam penjelasan hadis tersebut, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ash-shibr adalah sejengkal, ad-dira adalah sehasta, bahkan lubang dhab, lubang yang sangat kecil yang jalannya penuh dengan lika-liku, ini adalah sebagai permisalan. Karena umat muslim pada akhir zaman nanti, sesusah apapun kelakuan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap akan diikuti. Dan inilah sebuah permisalan jamaah kaum muslimin, dan sebuah sunnatullah yang pasti akan terjadi pada akhir zaman nanti sebelum hari kiamat. Meskipun begitu jamaah kaum muslimin, hal ini dilarang dalam agama kita. Tidak diperbolehkan diri kita untuk mengikuti gaya dan tingkah laku, bahkan mengikuti agamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW berkata, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut merupakan bagian dari mereka. Jemaah kaum muslimin, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah umat kita, umat Islam, sebagaimana umat-umat terdahulu berkiblat kepada Baitul Maqdis ketika zamannya Nabi Muhammad SAW berkiblat kepada arah Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat muslim melakukan sunnah makan sahur, dan hal ini pun menyelisih dari puasanya orang-orang ahli kitab. Jamaah, orang-orang yang bertasyabbuh kepada umat muslim pada akhir zaman nanti pasti akan terjadi.
Sebagian umat muslim akan mengikuti dari gaya-gaya mereka, akan mengikuti dari tingkah laku mereka, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho dengan agama kita sampai kita mengikuti kepada mereka. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat 120. Allah taala berfirman, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian mengikuti kepada agama mereka. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling benar. Wala in tabadda awwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Maka barang siapa ketika ilmu, kepahaman yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi kita tetap mengikuti dari gaya-gaya orang Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Malaka minallahi min waliyyin wala nasir." Allah tidak akan menjadikan pelindung dan penolong bagi kalian. Ini ancaman jamaah muslimin di dalam ayat ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala baru melepas diri dari kita sebagai hamba-Nya, tidak akan menolong bagi kalian, tidak akan menjadikan perlindungan bagi kalian, lalu kita kemana lagi untuk meminta pertolongan dan perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang kami sampaikan di khutbah yang pertama ini berkenaan dengan tasyabbuh, yang artinya jamaah tidak bolehnya kita menyerupai dari tingkah laku dan gaya mereka, bahkan sampai kita mengikuti cara ibadah mereka. Dan inilah momen yang tepat ketika di akhir tahun ada perayaan hari raya kaum Nasrani, dan menjelang tahun baru ada perayaan tahun baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, meskipun menjadikan sunnatullah, sesuatu yang pasti akan terjadi, akan tetapi kita dilarang untuk mengikutinya. Dan hal ini sering disampaikan oleh para asatidz kita, para tokoh-tokoh agama, para mubaligh. Ketika di akhir tahun, pastinya akhir tahun ini menjadikan sebuah momen untuk menyampaikan hal tersebut. Bolehlah kita untuk bermuamalah, bolehlah kita untuk bermuamalah dengannya, bertoleransi dalam agama, akan tetapi dalam batas-batas syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kalau kita keluar dari batas-batas yang Allah syariatkan, yang Rasulullah SAW perintahkan, maka prinsip dalam agama kita, akidah agama kita ini di ujung kekhawatiran jamaah. Terlepas dari itu jamaah, di akhir tahun ini tetaplah diri kita bermuhasabah, mengevaluasi pada diri kita masing-masing. Karena usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan pada hari kiamat. Harta yang kita kumpulkan, yang kita miliki akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita jamaah, badan kita, tubuh kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuzulu qaddaman 'abdin yaumil qiyamah
hatta yus'alu an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min arina aktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak bergeser kedua kaki dari salah satu seorang hamba sehingga mereka akan ditanyakan 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang pertama, jamaah akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Lalu yang kedua, akan ditanyakan tentang ilmu yang dia dapatkan, diamalkan atau tidak. Lalu yang ketiga, ditanya tentang hartanya, didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa. Lalu yang keempat, akan ditanya badan kita, tubuh kita, capek dan lelah kita di dunia, apakah dalam rangka ketaatan kepada Allah atau dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, lihatlah contoh dari orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka cara bermuhasabah pada dirinya. Seperti hanya sahabat Thalhah radhiyallahu anhu, yang mana beliau sibuk dalam mengurus kebunnya sehingga tertinggal sholat berjamaah di masjid. Sebagai penghukuman dirinya, Thalhah radhiyallahu anhu, beliau mensedekahkan kebunnya untuk umatnya. Ar-Rabi' Akaisman, sebagai muhasabah dirinya, beliau membuat lubang di rumahnya seperti lubang liang lahat. Setiap kali beliau malas dalam beribadah, beliau masuk ke lubang tersebut agar mengingatkan dirinya bahwa suatu saat menjadi penghuni kubur, sehingga menjadikan motivasi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, orang yang pandai adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya, yang senantiasa mengevaluasi dirinya, dan serta beramal soleh, meningkatkan amalan sebagai bekal kehidupan setelah kematian. Dan orang-orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila bima ba'dal maut wal ajiru man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Jamaah kaum muslimin, maka jadikanlah di penghujung akhir tahun ini, tahun 2024 ini, sebagai evaluasi pada diri kita. Sudahkah amalan-amalan kewajiban kita ditunaikan, jemaah? Ketika kita masuk di tahun baru, maka jadikan amalan-amalan kebaikan kita lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam segala perkara, baik masalah dunia ataupun akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.